Kenapa nelayan bisa miskin? Apa masalahnya? Bagaimana solusinya? Mari kita pahami teorinya di sini. Garis tegak menampilkan besaran biaya dan manfaat penangkapan ikan. Garis mendatarnya adalah effort atau upaya nelayan, yang mencakup perahu, jaring alat tangkap, konsumsi, dan peralatan lainnya. Manfaat penangkapan ikan diekspresikan secara kuadratik. Kenapa? Karena mengikuti pola pertumbuhan ikan yang diteorisasi oleh Gordon Skyver, seorang ahli biologi. Ikan berkembang dalam daya dukung dan siklus biologi. Dalam jumlah populasi tertentu, pertumbuhan ikan akan menurun karena ada persaingan makanan. Nelayan memperoleh manfaat dari sifat pertumbuhan ikan tersebut. Fungsi biayanya diasumsikan linear, mengikuti jumlah effort yang bertambah di wilayah laut. Jika nelayan harian memerlukan biaya penangkapan sebesar 200.000, maka curahan biaya effort dari 6 nelayan di lautan sebesar 1,2 juta. Kemudian, ketika per orang nelayan mendapatkan 50 kg ikan, dengan harga per kilonya 20.000, maka nilai manfaatnya sebesar 1 juta. Laut memberikan manfaat sebesar 6 juta kepada 6 orang nelayan. Manfaat bersih yang diberikan laut kepada 6 nelayan sebesar 4,8 juta, yaitu 6 juta dikurangi 1,2 juta. Atau per orang nelayan memperoleh keuntungan sebesar 800.000. Manfaat bersih nelayan sebesar 4,8 juta atau 800.000 per orang per hari menjadi daya tarik masyarakat pesisir untuk menjadi nelayan. Satu persatu nelayan bertambah. Effort perikanan tangkap bertambah dan memperbesar hasil tangkapan, dan di dalam laut, populasi ikan menurun. Pada jumlah nelayan atau effort tertentu, manfaat bersihnya sama dengan nol. Nelayan tidak memperoleh keuntungan. Dengan adanya ilusi menjadi nelayan kaya, dan perahu adalah aset yang tidak liquid atau irreversible aset, tidak seperti mobil yang mudah dijual, maka muncul kondisi di mana manfaat bersihnya negatif. Nelayan jadi miskin. Itulah perilaku teoritis ekonomi nelayan di bawah hak kepemilikan laut open access, di mana tidak ada pembatasan usaha nelayan perikanan tangkap. Teori ini menampilkan sisi yang cukup realistis. Nah, bagaimana solusinya? Ada jargon yang disebut dengan ekonomi perikanan berkelanjutan. Perikanan tangkap dibuat efisien, di mana effort tidak terlalu padat dan menempatkan populasi ikan pada kondisi pertumbuhan yang positif. Solusi ini menata sifat open access menjadi terkendali oleh pemerintah. Dari beberapa jenis chat share programs, ada yang memberikan nilai manfaat bagi nelayan dan populasi ikan. Ada yang disebut dengan individual transferable quotas. Setiap nelayan diberikan kuota atau batasan jumlah ikan yang boleh ditangkap, dan kuota itu dapat diperjualbelikan. Kuota penangkapan ikan dihitung oleh pemerintah dengan pertimbangan sustainable yield. Teknik ini kita bahas pada konten terpisah. Dampaknya, laut bertahan dalam pertumbuhan ikan yang tinggi, dan nelayan yang kuotanya tidak terpakai dapat memperoleh uang dengan menjualnya kepada nelayan yang kuotanya telah terpakai habis. Demikian teorinya, selamat belajar. Hatur nuhun.